pada saat kita membuat sebuah desain properti atau desain yang komersial, ukurannya biasanya lebih mengecil sekarang. After pandemic ini slightly smaller. Actually, I don't need that size so big ya. Ini aja cukup deh. Nah, that's what people now starting to realize, yang saya namakan decompression of space gitu. Jadi ini yang akan menjadi tren-tren baru. Halo Petra Nation dimanapun Anda berada dan sobat-sobat para pendengar yang kami kasihi. Rasanya ya hari-hari ini mungkin kita banyak sekali disibukkan mungkin dengan kegiatan daring atau kita bekerja online juga di rumah, atau juga buat teman-teman mahasiswa banyak yang lagi belajar di rumah nih pada siang hari ini. Nah, di tengah-tengah segala kesibukan kita, khususnya pada hari ini, kita mendapatkan seorang tamu spesial ini ya. Seorang tamu spesial yang sebetulnya saya pribadi sudah kenal beliau ini cukup lama. Tapi saya cukup lama juga nggak ketemu gitu ya. Jadi ini event ini sekaligus menjadi ajang temu kangen gitu ya. Temu kangen dan sekaligus nanti kita bisa saling update berita. Kita sambut aja tanpa berpanjang lebar ya. Apa kabar nih, kita biasanya sebut yang bersangkutan beliau ini dengan namanya langsung ya, Pak Roni Yuwono atau Roni Jang. Halo Roni, selamat siang. Mohon maaf ini jadi kalau saya langsung sebut nama ya, biar akrab. Santai aja, nggak apa-apa ya. Ya, oke. Apa kabar ini Roni? Sibuk? Baik, ya sekarang seluruhnya sih, terutama karena saya di Jakarta ya, sekarang semuanya boleh saya katakan sedang lagi persiapan pemulihan ekonomi nih di sini. Pemulihan ekonomi dan juga pemulihan secara mental. Wah. Kita memasuki tahap akhir, saya rasa saya juga percaya memasuki tahap akhir masa pandemik ya. Sehingga sekarang kita selain masa pemulihan, kita juga persiapan diri untuk memasuki ajang baru di 2021, di mana saya yakin semuanya makin lama akan menjadi semakin semangat nih di tahun ini. Ya, mudah-mudahan para sobat-sobat pendengar dan juga para sahabat Petra Nation, kita tetap semangat ya. Jadi walaupun kita menghadapi situasi yang sulit, begitu banyak tantangan, kalau saya mendengarkan sharing dari teman-teman, tapi biarlah kita boleh berbagi ini satu dengan yang lain. Nah, pada saat ini kan sebetulnya misinya juga kita ingin mendengar dari Roni ya, mungkin tentang berbagi, sharing tentang pengalaman-pengalaman hidup gitu. Nah, gimana nih ceritanya sampai Roni seperti ini? Mungkin sebelum kita masuk ke topik sharing, saya kan bacakan sedikit ya. Jadi ini perkenalan gitu buat teman-teman atau juga rekan-rekan mahasiswa yang nggak kenal siapa sih ini seorang Roni Yuwono atau Roni Jang ini ya. Jadi Roni Yuwono dilahirkan di Kota Malang. Nah, ini kota dingin ini, di tengah panasnya Surabaya yang seperti ini, saya juga kangen Malang ya. Di Kota Malang pada tanggal 19 Agustus tahun 1987, pernah mengenyam pendidikan arsitektur, tercatat sebagai angkatan tahun 2006, betul ya? Betul. 2006 dan lulus dari Universitas Kristen Petra di wisuda tahun 2010. Nah, lalu kemudian Roni ini sempat bekerja beberapa kali di beberapa kota, bahkan juga pernah sampai ke negeri Cina. Nih, nanti kita bisa mendengar kisah-kisahnya dari Roni ya. Lalu kemudian saat ini beliau adalah President Director atau CEO and Founder of PT Eisler Group International Tbk, dan ini yang luar biasa. Justru di tengah situasi pandemi yang sulit seperti ini, perusahaan yang dimotori oleh Bapak Roni ini malah IPO begitu ya. Jadi malah bisa go public, go international gitu ya. Oke, nanti mungkin kiat-kiatnya, kisah suksesnya bisa dibagikan kepada kita semua. Oke, itu tadi sedikit perkenalan singkat kita dengan Roni. Nah, sekarang Ron, ini pengen ngobrol-ngobrol nih, gimana sih sebetulnya ya, tadinya mungkin pengalaman hidup nih,
tiba-tiba setelah lulus dari Universitas Kristen Petra, dari prodi arsitektur, terus habis gitu Roni ini bisa mungkin cerita dulu ya pengalamannya tiba-tiba bisa kerja sampai ke Cina gitu katanya. Yeah. Dan kemudian bisa punya perusahaan segede ini gitu ya. Yeah. Oke, mungkin bisa di-sharingkan, Ron. Silakan. Boleh. Sebetulnya boleh dikatakan selama ini saya berpraktek di dunia arsitektur itu saya masih sampai sekarang ya, saya itu masih memakai metode-metode yang kemarin pernah diajarkan oleh dosen-dosen UK Petra itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pada saat kita lulus, tepat pada saat saya lulus tuh banyak banget yang nakut-nakutin tuh. Jadi bilang, wah kalau you cuma baru lulus doang, nggak bisa gambar detail toilet, nggak ngerti gambar ini, lu nggak bisa jadi arsitek tuh. Jadi pokoknya lu selama 2 tahun harus ngedrafting aja terus, belajar tentang gambar toilet aja terus. Jadi banyak yang nakut-nakutin tuh. Jadi kesannya saya pada saat itu saya melihat banyak sekali orang-orang yang menganggap arsitektur pada saat masa kampus itu adalah masa main-main begitu. Kemudian pada saat kerja itu adalah masa yang ini baru benar-benar arsitektur. Nah, tapi saya berpikir sebaliknya tuh. Pada saat itu kalau saya benar-benar terjun, benar-benar menggeluti apa yang orang-orang lakukan nih, benar-benar seperti oke lah, arsitektur is all about practical, is all about structure, is all about efficiency dan sebagainya, maka mungkin nggak akan ada bedanya dengan yang lain begitu. Sedangkan pada saat itu mungkin saya boleh sebut satu nama arsitek dunia ya, BIG. Yang saya rasa para penonton sekarang sini pasti sudah tahu nih arsitek ternama ini yang dinobatkan sebagai the most creative man on earth ya. Jadi pola pikir dia adalah desain itu adalah sebuah proses kreativitas yang kalau bisa jangan sampai hilang tuh. Nah, oleh karena itu pada saat saya mulai kerja tuh di tahun pertama saya bekerja di Jakarta, saya bekerja di Jakarta bersama dengan Kosmas Ghazali. Pada saat itu saya boleh dikatakan paling bandel tuh. Pokoknya saya mau desain begini Pak, masalah teknisnya tolong kasih tahu saya kagak ngerti ini gitu. Awal-awal begitu tuh. Jadi saya diomelin terus, harus ngerti teknis dan sebagainya. Tapi di sana itu saya selalu memakai ideologi-ideologi dari UK Petra. Kalau desain itu harus harmonis, desain seperti ini, kreatif dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat saya bertanya-tanya tentang kenapa sih arsitektur di Indonesia kok semuanya modelnya sama semua nih begitu kan? Kenapa semuanya seperti ini? Kenapa orang pada bilang minimalis modern, semuanya minimalis modern? Kenapa orang suka banget pakai betonnya stylenya Tadao Ando, semuanya Tadao Ando begitu. Ikut tren gitu ya. Jadi kayaknya sekedar jadi lalu saya pada saat itu saya berpikir, oh kebetulan nih ada teman yang memang satu teman ngopi lah ya. Pada saat itu ketemu di Aussie. Mereka info saya kalau di China ini sekarang lagi berkembang nih. Jadi di China pada saat itu kan zaman dulu China itu identik dengan sebuah kota yang lack of innovation, tukang ngopi, bukan kopi minum ya, tapi tukang kopi-kopi sana sini. Identiknya pada saat itu seperti itu. Dan saya penasaran dong, saya ke sana. Saya berangkat ke sana, saya mulai mencari proyek-proyek tender. Nah, di sana saya menemukan ternyata orang di sana tuh suka bereksperimen tuh. Karena di China pada dasarnya kalau kita mau masuk proyek itu diwajibkan untuk selalu mensubmit 3 proposal atau 3 desain. Jadi kalau artinya adalah desain pertama mungkin yang konservatif nih, desain kedua yang rada gila sedikit nih, desain ketiga yang mungkin sekali ada bagaimana. And at some point mungkin desain kedua tuh yang akan terpilih. Jadi kadang-kadang ide gilanya itu bisa tembus saja. Nah, jadi cukup menariknya di sana tuh. Jadi pada saat di China itu yang pertama membuka pikiran saya adalah doing a large scale project ya. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan proyek-proyeknya skalanya lebih ke rumah tinggal, mungkin office one block. Tapi kalau di China kan kita ngomong 50 hektar, 100 hektar, 500 hektar. Itu mempunyai ekosistem yang berbeda dengan kalau kita mendesain dengan skala yang rada kecil gitu. Apakah pada waktu Roni ke sana itu memang tren yang di China ya, mungkin lifestyle juga yang mempengaruhi atau juga mungkin perencanaan perkotaannya sendiri itu memang sudah diarahkan bahwa memang kondisi di sana orang hidup lebih ke diarahkan ke super block gitu ya konsepnya ya. Apakah seperti itu? Betul, karena penduduknya di sana kan banyak ya. Benar. Di mana penduduknya banyak sekali dan pemerintah sana tuh sadar kalau misalkan kita tidak melakukan efisiensi lahan dengan cara membuat high rise atau gedung-gedung tinggi atau gedung apartemen, maka
harga tanah jadi tidak terkontrol dan juga populasi tidak bisa merata begitu. Di sana kan mereka ada namanya pemerataan lokasi. Sebagai contoh, di sana juga posisi menentukan sekolah. Jadi ada syaratnya tuh. Kalau orang tinggal di apartemen ini cuma boleh sekolah di sana. Jadi nggak ada yang namanya traffic macet di satu sekolah khusus yang sekolah favorit satu kota begitu, nggak ada. Every sekolah itu unik dan every sekolah itu mempunyai daya tarik sendiri dan mempunyai standar yang sama sehingga ada yang namanya pemerataan ekonomi. Itu yang membuat kotanya itu menjadi kalau boleh di sana itu banyak sekali yang namanya toko buah di setiap corner, restoran di mana-mana. Harganya semua kurang lebih hampir sama tuh. Jadi artinya mereka persaingan itu sudah terjadi lama sekali sehingga ada yang namanya tidak ada yang namanya monopoli harga. Jadi rata-rata itu seluruhnya itu lebih kesannya seperti sudah tersetting begitu lah. Dan yang terpenting di sana juga surprisingly ya, China itu kan satu negara yang sangat aware dengan yang namanya nature. Jadi alam di sana banyak sekali taman. Betul. Kalau di Indonesia katakanlah yang banyak tamannya, ya, saya kan Surabaya ya. Surabaya sebetulnya banyak taman ya, tapi surprisingly orang-orang nggak pernah ke sana tuh. Betul. Saya aja kalau bilang pernah nggak ke taman Surabaya gitu, aja nggak pernah juga ya dipikir-pikir ya. Karena pertama dari sizingnya di sana tuh berbeda. Kalau di sana taman tuh tidak hanya sekedar pohon, tetapi ada culture di dalam, misalkan nih grup-grup pemusik, orang betul sekali, atau orang yang suka main violin, kumpulin di sana, main dia di taman. Ada seperti studio kecilnya dia bisa di sana tuh. Ada yang grup mungkin kalau sekarang K-pop ya, orang is famous of K-pop, yang tarian-tarian K-pop itu, nah di sana tuh ada tuh. Ada yang golongan tua-tua tuh, ada yang cuma ke sana putar-putar jalan-jalan cuma cari udara segar. Jadi salah satu park sih everywhere di sana. Jadi di sana itu kita dan juga tentang air dan sebagainya, pengendalian banjir, kemacetan itu dipikirin dari awal karena memang they work with a blank canvas itu kan. China itu kan seluruhnya itu banyak tanah kosong dan luasnya luar biasa. Jadi mereka kalau bikin satu kota baru, kalau misalkan ekuivalen tuh sekarang BSD lah. BSD kan feels like it's more teratur lah ya di Jakarta ya. Saya bukan menyalahkan kota Jakarta baru juga ya. Betul, Jakarta kan sudah ada dari dulu nih. Jadi itu juga untuk mendesain Jakarta supaya dia menjadi comfortable untuk para pengguna mobil, pengguna jalan kaki. Bayangkan aja di sini kalau kita di Jakarta, kalau misalkan mau besarin pedestrian, diomelin nanti. Pengguna mobilnya macet gitu. Kalau gedein mobilnya, yang naik sepeda sama yang jalan kaki marah-marah, serba salah. Jadi challenging di Jakarta. Tapi yang I think yang mungkin perlu disimpulkan adalah kadang-kadang kalau kita tuh harus ada yang namanya knowledge transfer ya. Jadi knowledge transfernya adalah kalau kita selalu berpikir di Indonesia tuh semua arsitektur seperti ini. Coba lihat di Europe, coba lihat di US, coba lihat di Australia. They work it differently gitu. Jadi mereka membangun office beda. Mereka caranya. Contohnya shopping mall deh. Shopping mall sekarang kan sudah nggak zaman lagi yang namanya shopping mall dalam gedung ber-AC itu. Mahal AC-nya mahal dan sebagainya. Sekarang banyak sekali yang namanya shopping street. Jadi terbuka tuh area shopping mall-nya seperti di New York lah. Seperti di New York atau misalkan seperti di Soho, Hong Kong, atau paling dekat yang sering pasti orang-orang ke Dotonbori di Jepang. Nah, itu kan open air shopping mall tuh. Nah, jadi sekarang belakangan trennya ke sana. Jadi banyak sekali kita harus adopsi knowledge dari luar, kalau bisa kita pelajari itu apakah itu bisa bermanfaat di Indonesia, kalau bisa ya dimasukkan aja. Jadi banyak yang saya pelajari dari sana yang akhirnya saya aplikasikan di desain-desain di Indonesia. Jadi luar biasa ya pengalamannya Roni ini. Dari kalau saya baca nih biografinya, lahir di kota Malang. Kalau buat saya karena kebetulan orang tua saya juga berasal dari Malang, jadi paling nggak saya bisa membayangkan gitu. Malang tuh tadinya kan kota kecil ya. Kalau dulu tuh orang ngomong tuh kota deso gitu ya. Kalau orang Jawa Timur tuh bilang kota kecil gitu ya. Lalu pindah hijrah ke Surabaya, mulai kota besar, lalu pindah ke kota yang lebih besar lagi ke Jakarta, sampai terus kemudian ke Cina. Nah ini Roni sebagai generasi milenial ya. Saya ingin tanya sesuatu nih sama Roni. Pada saat Anda memutuskan untuk mencoba berkarir, ngadu nasib gitulah ke negeri orang, apalagi ke Cina. Saya nggak tahu, mungkin Roni bisa bahasa Mandarin ya. Tapi kadang-kadang untuk fresh grad nih, kalau saya ngeliat kan waktu Roni berangkat ke Wuhan itu juga bukan punya pengalaman yang
cukup panjang ya. Jadi masih anak muda gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih anak muda Ron gitu ya. Oke. Nah, yang saya mau tanya nih, mungkin sharing buat teman-teman yang sesama generasi milenial. Kok kamu punya nyali sih Ron? Iya. Waktu berangkat ke sana. Mungkin pertama sih memang banyak orang yang bilang ya, if you wanna become an architect, you have to have a passion of it kan. Jadi memang pertama tuh karena passionnya sih. Jadi saya yakin semua orang arsitek pasti suka traveling lah ya. Oke. Yang kedua, ini saya pernah bicara juga. Jadi ini salah satu contoh ya. Kalau misalkan saya ke kota baru, yang pertama yang saya lakukan itu adalah get lost. Saya nggak mau buka Google Maps, saya nggak mau buka apa-apa. Pokoknya masuk aja ke either airport atau train station, jalan kaki sampai tersesat deh. Tanya-tanya orang dan sebagainya. Jadi di saat itulah kita bisa benar-benar mengenal karakter kota atau karakter budaya daripada tempat itu sendiri ya. Dibilang kalau nekat, memang betul. Pada saat itu boleh dikatakan sedikit nekat. Banyak yang nggak setuju tuh, terutama pada saat tahun itu kan a lot of negativity ya about those country gitulah ya. Jadi, tapi pada saat itu saya banyak banget ngelihat di internet ya, kalau ini proyeknya gede-gede banget ya di channel. How come they can do such a big project? Dan saya melihat juga banyak sekali very young entrepreneur. Ini mungkin penting banget ya. Jadi selama ini orang selalu berpikir membuka perusahaan besar itu butuh pengalaman 20 tahun, 25 tahun. Yeah, that's 20 years ago. Tapi sekarang itu paling gampang kayak Gojek. Nah, unicorn kita anak muda semua ya. Betul. Jadi ada sesuatu nih, there is something that I'm missing nih. Apaan ya? Kalau kita lihat dari historinya, sebetulnya Indonesia itu termasuk negara yang mempunyai tingkat entrepreneur cukup tinggi nih. Oke. China juga sama, tapi di China tuh ada tambahannya tuh, tingkat entrepreneur tinggi dan banyak konglomeratnya di sana tuh. Jadi there must be something dong di sana. Dan kemudian pada saat saya ke sana ternyata yang membedakan pada saat saya ke sana tuh memang karena penasaran. Jadi kenapa sih this city starting from jelek banget, tapi now become the second largest country in the world? Why gitu kan, dengan populasi sedemikian banyak, kenapa sih gitu. Nah, kalau setelah saya ke sana itu boleh dikatakan mereka tuh kan istilahnya kalau dibandingkan Indonesia ya, kita boleh bilang kalau mereka adalah cermin kita nanti beberapa tahun ke depan gitu. Pada saat populasi kita sekarang masih 250 juta jiwa, mereka sekarang udah 1,5 miliar, artinya kan mereka sudah mendesain kota, mereka sudah mendesain arsitektur yang mampu menghandle penduduk sebanyak 6 kali lipat dari penduduk Indonesia. Jadi kalau saya ke sana, saya seperti masuk ke mesin waktu nih. Saya bisa ngintip nih kira-kira di masa depan teknologinya seperti apa. Itu sebetulnya yang menjadi mendorong saya untuk nekat ke sana. Nah, sampai di sana beneran deh. Oh, ternyata seperti ini. Karena pada dasarnya penduduk sana cukup bandel ya sama kayak Indonesia lah. Kalau kita nganti nggak ada yang lurus begitu, pasti belok-belok dan pada mau nyerobot sana sini gitu kan. Jadi kurang lebih culture-nya mirip lah. Saya bilang ini mirip lah, nggak jauh beda banget. Tapi how do they solve the problem? Kenapa sih sebuah stasiun yang didesain untuk 1,5 miliar juta jiwa penduduk nih, katakanlah airport ya, di sana bisa jalan dengan smooth dibandingkan di Indonesia bikin airport dengan penduduk yang cuma 1/6-nya, tapi bisa bikin pesawat delay begitu kan. Nah, di samping ini arsitekturnya berperan sekali gitu. Arsitekturnya berperan sekali di sana. Ya, kita ingat sekali ya bahwa kalau mungkin ya kalau Roni dulu pernah kuliah di studio ya, mungkin para dosen kita juga pernah mengingatkan gitu bahwa yang namanya arsitektur itu seharusnya kan dia harus bisa merubah kualitas hidup seorang manusia gitu ya kan, karena arsitektur itu diciptakan untuk manusia itu sendiri ya, jadi seharusnya dia sendiri harus bisa mengubah seseorang, harapannya kan seperti itu, dan itu perubahannya harus menjadi lebih baik gitu. Nah, saya yakin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Roni, cerita-cerita yang sudah di-sharingkan tadi terkait dengan pengalaman Roni bekerja di luar, itu kemudian pasti membawa banyak nilai-nilai positif yang bisa di-sharingkan juga pada pekerjaan yang Roni lakukan sekarang. Nah, kalau saya boleh tanya Ron, mungkin ada nggak sih pengalaman berkesan atau mungkin proyek yang paling berkesan yang pernah Roni lakukan selama mungkin Roni berkarya ya sebelumnya di dunia arsitektur ini? Ya, kalau di China itu kita kita juga mendesain sebuah kota sebetulnya. One of our biggest project di sana adalah mendesain kota yang namanya Baoshan City. Itu kota yang luasnya ini kota baru ya? Ya, 50 km persegi lah. Not as big as BSD, tetapi menariknya adalah
selama ini kan arsitektur kita selalu berpikirnya lebih ke bentuk, kecantikan, kemudian layout, plot. Di sana kita start dari penduduknya dulu. Kita sebelum desain kota ini, ternyata ada orang desa di sana nih. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah datang ke sana, hitung berapa banyak sih kakak atau kepala keluarga yang ada di sana yang akan terefektif dari desain kita. Kita harus relocate mereka. Kita harus relokasi mereka dulu. Jadi balik lagi ke manusia nih ya. Salah satu moto daripada Acer kan, we inspire people to have a better life gitu kan. Jadi tidak hanya merubah tapi juga menginspirasi. Jadi jangan sampai once we do something akan memberikan efek kepada lokal kita. Sebagai contoh nih, is one of the example. Pada saat itu we have a job untuk merelokasi satu desa untuk diubah menjadi sebuah area komersial lain. Di desa itu penduduknya rata-rata itu mata pencahariannya adalah menjual teh, menjual daun teh. Jadi ada di area pegunungan ya, teh kan tumbuhnya di pegunungan. Nah, jadi pada saat itu kita dibilang, relokasikan saja kan, the easiest solution is just relokasi aja nih penduduk, pindahin aja, tehnya dipindah semua, nanti kita bikin komersial, pindahnya udah ada budget nih. Terus saya bilang, Pak, teh itu yang namanya pohon teh, kalau you pindah, itu pohonnya belum tentu bisa hidup tuh, karena teh itu di sana sudah ribuan tahun, 20-an ribu tahun, dia sudah adapt to that culture. Bagaimana kalau justru kebun teh itu kita menjadi bagian part daripada komersial pariwisata kita. Makanya muncul village gitu. Jadi orang komersial tapi dia bisa, kalau orang biasanya di Europe vineyard ya, orang wine tasting, ini benar. Nah, ini as part of the commercial. Jadi kita you have to incorporate the community ya. Betul. That's one of the solution. Jadi sometimes ini juga bisa diaplikasikan katakanlah di Jakarta nih. Misalkan pada saat reklamasi, ya mungkin kemarin sempat ribut kan ya. Jadi bagaimana cara menginkorporasi, kita harus win-win solution, jangan sampai kita membela pengembang tetapi nelayan habis tuh. Kalau membela nelayan, ekonomi nggak berkembang nih. Ya bagaimana cara menginkorporasi, seperti misalkan kita bikin seperti namanya pasar ikan modern, incorporate dengan sana, atau pada saat proyek berjalan mereka diberikan lapangan kerja dan sebagainya, itu kan sudah menjadi salah satu cara lah untuk mengincorporate sebuah desain dengan skala besar yang mempengaruhi banyak pihak ya. Jadi kalau boleh dibilang large project, that's one of the project we've done. Jadi yang menurut saya cukup berkesan karena bukan dari nilai proyeknya, tapi dari efek yang kita berikan kepada masyarakat pedesaan sekitar sana. Jadi we do not kill their business, tapi kita grow their business together with the developers business. Jadi it's one of our konsep lah dalam mendesain master planning. Oh, luar biasa ini. Jadi kayaknya how you touch other people also is part of your job ya. Betul. Jadi bagaimana nilai-nilai yang mungkin juga kita tahu bahwa waktu dulu kita kuliah gitu di arsitektur UK Petra, kita juga mendapat itu ya. Jadi bagaimana kita juga harus berempati terhadap siapapun, terhadap manusia yang terlibat di dalam proyek-proyek kita, itu mungkin menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Betul. Oke. Nah, Ron, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah ngomong tentang masa lalu nih ya, udah ngomongin tentang pengalaman, sharing mungkin tentang proyek yang berkesan. Nah, sekarang nih ingin tahu nih, ini berita yang mungkin paling heboh gitu yang kita dengar dari seorang Roni Yuwono adalah di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, di mana mungkin juga teman-teman atau rekan sejawat, teman-teman alumni itu justru berkutat struggling gitu ya, dengan ketahanan ekonomi masing-masing. Mungkin ada beberapa juga yang saya mendengar mungkin bahkan harus beralih profesi untuk bertahan gitu. Kok perusahaannya Roni ini malah bisa IPO? Ini kan luar biasa tuh, di tengah situasi yang sulit seperti ini. Nah, ini gimana ceritanya, Ron? Ya, mungkin ini saya kebetulan, pertama gini ya, kita kan bukan pertama kalinya krisis ya. Indonesia, this is not our first crisis gitu kan. 2015 kita krisis, stock exchange drop. Kemudian di tahun, ya kemarin, tahun 98, kemudian di tahun 2010, housing bubble, kita sebetulnya banyak sekali pernah mengalami krisis gitu kan ya. Tapi sekarang persepsi dulu, pada saat itu, ada satu teman saya yang ngomong begini nih, sampai sekarang menjadi pedoman hidup saya. Pada saat masa sulit, itu adalah saat dimana kalau kamu tuh nyalip orang, kalau misalkan mau nyalip orang itu saat di masa sulit. Kalau kita ngomong balap mobil lah ya,
Kapan sih mereka biasanya mobil itu biasanya nyalip mobil di tikungan biasanya tuh. Kalau jalan lurus saja mau nyalip sulit. Kan semuanya pada ngegas kenceng tuh. Tapi pada saat ada belokan yang lain slow down, kita gas. Begitu tuh. Nah, jadi ini penggemar formula juga ini. Kan saya kebetulan nih doyannya nonton formula, tapi konteksnya seperti itu. Artinya apa? Pandemic, yes, it affects us. It's really bad. Affect a lot of people's business. Tetapi kita harus lihat dulu nih. Pada saat pandemic, your competitor also slow down. Jadi itu yang kita, kalau kita bisnis, architecture atau artis atau apapun ya, have competitors kan. If you want to move, grow, you have to beat some competitors. Jadi pada saat pandemic, for sure your competitors slow down atau bahkan mungkin berhenti atau mungkin mundur tuh. Di saat itulah kita mulai step forward. Jadi kita curi itu. Nah, dengan cara apa? Banyak orang yang selama ini berpikir kalau yang namanya krisis itu adalah hal yang dadakan, unanticipated, tidak tahu tiba-tiba. Sebetulnya we can anticipate crisis. 2020 krisis pandemik ini sebetulnya dari tahun 2015 kan keep slowing down, kayak turun terus gitu kan. Jadi you have 5 years to prepare gitu. Jadi sebetulnya 2020 pandemik ini bukan dadakan. You have, cuman memang 2020 sudah ekonomi paling bottom, and then pandemik membuat makin nyungsep lagi tuh bahasa Jawanya. Bluk, makin berbeda lagi. Jadi, tetapi pada saat itu saya ingat banget tahun 2019, saya berpikir begini. Selama ini, kalau perusahaan yang IPO yang listing itu adalah perusahaan manufacturing company, development company, contractor company, company huge asset gitu kan ya. Aset benda, aset yang berwujud gitu kan. Nah, tetapi kalau kita di US, Apple starts from ideas gitu kan. Architecture juga sama dong. Arsitek juga start dari ideas. Yes. Ideas I think is actually more valuable than benda gitu. Kalau benda ada nilainya nih. Rumah ini setiap tahun naik sebesar inflasi, persen dan sebagainya. Tapi ideas can grow exponentially. Dari 0 bisa jadi 1 juta gitu dalam sekejap. Arsitektur kan sebetulnya seperti itu. Kita tuh membawa value ke dalam sebuah tempat. Lahan kosong kalau nggak ada desainnya, it means nothing gitu kan. Pada saat kita berikan sebuah desain, land itu bernilai puluhan kali lipat dari apa yang ada sekarang. Jadi we actually give value. Kenapa sesuatu yang bisa memberikan value berlipat-lipat tidak bisa dikomersialkan? Itu pertanyaan saya tahun 2019. Why gitu? Kenapa semua orang nggak berpikir seperti itu? Nah, akhirnya di tahun itu saya coba lah. Karena memang belum ada, kita coba mempionirkan deh, mewakili seluruh teman-teman arsitek ataupun perusahaan jasa yang mirip, apakah itu multimedia, apakah itu desain grafis dan sebagainya, bahkan mungkin translator atau apapun lah yang serupa. Kalau how do we capitalize our skill, itu there's a key point. Bagaimana mengkapitalisasi skill Anda? How do you value your skill? Kalau kita bisa memvalue our skill, katakanlah kalau you taruh Rp1 di tempat saya, dengan kemampuan desain arsitektur kita bisa buat your rupiah itu menjadi 10 kali. Karena we charge the client 10 times, misalkan. Jadi, that's where the idea come from. Dan, what is the best time for you to buy property adalah pada saat harga lagi murah. Betul. Best time for you to go IPO adalah pada saat semuanya lagi KO. Ya, menarik sekali sih, Rod. Cuman mungkin begini, saya tuh banyak sekali mendapat informasi sharing dari teman-teman yang mungkin bergumul dengan masalah-masalah seputar kesulitan mereka di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Mungkin yang Roni bisa sharingkan, yang juga mungkin teman-teman juga ingin tahu. Yang pertama itu banyak orang yang saya tidak tahu apakah masalahnya itu mereka terlalu takut karena dibayang-bayangi kekhawatiran gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang saya juga menangkapnya kekhawatirannya ini sebetulnya belum terjadi gitu. Sesuatu yang di masa depan. Jadi kalau misalnya saya melakukan seperti apa yang Roni lakukan. Jadi ini kan sebetulnya gambling gitu ya. Kalau kita di dunia bisnis itu ada gamblingnya pasti. Ya, ini kan sesuatu yang belum pasti, walaupun Roni bilang peluangnya ada, kalau saya lihat. Peluangnya ada, saya ngelihat, benar sekali. Jadi nyalip di tikungan itu kan, itu satu peluang yang Roni, I take risk for that. Saya ambil peluang itu. Nah, itu yang mungkin nyali yang tidak semua orang punya, gitu. Nah, ini kalau menurut Roni gimana ya? Karena teman-teman ini ada yang
menyampaikan ke saya misalnya gini, boro-boro saya harus berbuat seperti itu. Saya untuk makan sekarang aja saya berjuang gitu ya. Ya, Untuk saya ngasih makan keluarga saya aja mikir gitu. Ini saya harus mengambil risiko yang begitu besar. Nah itu gimana kalau menurut Roni? iya, gini ya. Jadi sebetulnya tadi ada kata-kata menarik itu gambling kan ya. Jadi mungkin banyak yang berpikir kalau the big CEO in the world is all about gambling. Tapi sebetulnya there is a difference. Ada perbedaan antara gambling dengan taking a calculated risk. Jadi ada perbedaan tuh. Jadi semua action yang kita lakukan itu pasti ada risiko dong. Ya. Masa kita dibayangi risiko itu kita takut, aduh gimana kalau misalkan saya buka Gak berhasil nih plannya. Nanti orang-orang pada nggak ini saya kasih contoh real aja ya. Yeah. Jadi gini nih, saya perlu duit, saya perlu pinjam bank. Ini ada orang berpikir, oh saya harus pinjam bank 100 juta, kena bunga 10% tiap tahun untuk saya beli ruko, saya sewa ruko. Dari sewa ruko itu saya bisa jualan kopi deh gitu. Ada risknya. What is the risk? Lah ini kan pandemik. Kalau nggak ada yang datang gimana? Kalau nggak ada yang beli bagaimana? Sudah saya utang ke bank 100 juta, saya malah malah nanti kena hutang. Malah rumah saya disita nanti. Iya, benar. Jangan ambil. Nah, kan berpikir begitu. Yeah. Actually ada cara kedua nih. Ada cara kedua. Kita kan tahu resikonya adalah pinjam bank. You kalau nggak bisa bayar, nggak ada pelanggan, maka bisnisnya hilang dan rumahnya hilang. Bagaimana kalau dia lebih orang? Kita kecilkan resiko itu dengan cara, ayo dong, daripada pinjam ke bank, kumpulin teman-teman 5 orang aja. Kumpulin 5 orang teman-teman, masing-masing investasi 20 juta, kali 5 deh, 100 juta. Kalau hilang, saya meminimalisasi resiko, saya cuma hilang 20 juta. Dan tidak ada bunga bank. Sama-sama nanti hasilnya bagi 5. Gitu. Jadi, take and give ya. Jadi pertama adalah less resiko, tetapi of course, karena ada 5 orang, dibagi 5. Jadi keuntungan Anda dapatnya dibagi 5. Tetapi kalau saya lakukan itu 10 kali, keuntungan saya jadinya sudah 2 kali daripada rencana saya yang pertama. Jadi ini yang menurut saya namanya calculated risk. Tapi tadi juga dari Bu Christine bagus sekali ya, yang menyimpulkan namanya, Pak, kalau saya mau makan aja sulit, bagaimana saya mau ambil take action gitu kan ya. Banyak orang yang berpikir kalau kita mau grow exponential business, itu butuh modal besar. Itu yang mungkin selama ini menjadi tantangan orang Indonesia bahwa Pak kalau saya mau dapat duit 100 miliar, saya harus punya minimum 80 miliar dulu di depan gitu. Berapa banyak yang kita lihat kalau orang dengan 1 miliar saja bisa jadi 100 miliar gitu. Nah, dengan cara begini. Jadi ada beberapa cara bisnis yang dia kalau menurut saya punya satu rumus nih yang cukup. Nah, ini boleh bagi tipsnya ini. C, capital ya, dikali I, ideas, di pangkat 2. Dikuadratkan. Dikuadratkan, sama dengan your profit atau keuntungan gitu. Kalau kita di sana, C itu nilainya hanya satu konstan saja, sedangkan I, ideas itu pangkat 2 tuh. Di C katakanlah modalnya cuma bisa berkembang ya ideas itu ya. Ideas 10, nilainya itu 102 tuh. Capital hanya berpengaruh hanya less than 2% gitu. Jadi buktinya apa? Gojek is an ide. Grab, Uber, kemudian juga Taobao ya kalau di China, kemudian Tokopedia, it's all ideas that worth 1 juta di pangkat 10 mungkin kalau itu. Modalnya berapa? Cuman bikin software aplikasi doang loh. Jadi try to think of idea as a driving capital, bukannya capital atau modal itself, menurut saya ya. Jadi memang benar ya, itu kata kuncinya memang ada di kreativitas, benar ya? Betul. Ya. Dan untungnya kita arsitek kan dilatih untuk kreatif ya. Benar. Ini mungkin juga kepada anak-anak arsitek bahwa ada 2 tipe arsitek, menurut saya. Arsitek as an arsitek, tapi juga ada arsitek and treats the company as a business gitu kan ya. Jadi di selama masa pandemi ini di Acer kita tidak ada pemotongan gaji, tidak ada apa-apa karena we value our team, kita value our staff. Karena kita merasa kalau kita lulus nggak apa-apa, tapi jangan sampai tim yang sudah solid ini nanti terkena efek daripada pandemik gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi itu yang harus dipegang bahwa bisnis itu pandemik, apakah akan terjadi pandemi lagi? Menurut saya bakal lagi. So you really valued your teammate ya. Jadi ya
satu tim ini benar-benar harus dipelihara, harus dijaga gitu ya. Betul. Dan juga mungkin saran buat teman-teman juga, pada saat saya berpraktek, we are still using sketches tuh. Kebetulan di gambar belakang. Jadi that's nice. Jadi mungkin ini saya udah bolak-balik ngomong ke terutama yang anak-anak yang baru masuk. Biasanya saya bilang ada bedanya nih. We are using computer, we are using advanced computer juga. Tapi kalau dari ide, dari ideas nih, ke komputer itu dia harus lewat beberapa langkah dulu nih. Dari idea pasti ke shortcut dulu, tangan baru komputer. Kalau hand drawing kan immediate and instant. Immediate, gitu ya. Betul, instant ya. Ada di sana.